mengucap syukur kepada Tuhan yang besar. Kami memuji kedahsyatan-Mu yang ajaib pagi ini Tuhan. Kami akan menyambut sesuatu yang besar yang Engkau lakukan pagi ini Tuhan. Kami mau Engkau mengurapi kami satu persatu dengan urapan-Mu yang baru ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, tutup bungkus semua yang ada di tempat ini jemaat-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus tubuh jiwa roh kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang masih ada di rumah Tuhan, Kau hantarkan dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, tetap dalam damai sejahtera, dan kami tutup bungkus mereka sampai ke tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu. Percaya Tuhan Roh Kudus sudah hadir. Kami mau menyembah Kau dengan roh pujian dan penyembahan. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikan ku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus, Kau memenuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Kau memenuhi hati kami semua. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Tuhan Engkau mengubah hati kami pagi ini Tuhan. Ubah hatiku, mengubah hati kami dan membuka mata iman kami Tuhan. Selingkan ku Tuhan, jamah hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, ku sembah Kudus. Yes, katakan Kudus, Engkau Kudus Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sampai dengan ku sembah Yesus. Saya dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Kemuliaan ku datanglah penuhi
di bumi seperti di surga. Katakan melawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan datang. Terus nyanyikan kemuliaan datanglah. Engkau memenuhi tempat ini Tuhan. Engkau melawat kami satu persatu di dalam kuasa darah Tuhan. Berapa yang sakit kami mengatakan kerajaan datang. Kerajaan di bumi seperti di surga. Kami rindukan kemuliaan datanglah. Kemuliaan-Mu serukan dengan hatimu. Undang dia hadir pagi ini. Dia mau hadir di tempat ini. Karena waktu kemuliaannya datang, engkau tidak pernah akan khawatir. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran yang daripada Tuhan. Rajamu sudah datang di tempat ini. Tuhan mengangkat setiap beban-beban pergumulan jemaat Tuhan. Surga hadir di tempat ini. Lawat Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah. Peduli tempat ini. Bersemayam di tanah-Mu, Kau Allahku. Katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Melawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Melawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Katakan lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Yes, tepuk tangan sorak-sorai hatimu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama katakan Allah dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan Allah dahsyat. Yes, kita nama yang syukur, nama yang tinggikan nama Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, ke tengah hujan bagi patah. Yes, dari barat sampai ke timur. Katakan nama Yesus. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya disaksikan. Yes, kebesarannya diceritakan.
Oh Yesus, nama Yesus. Oh, nama Yesus disanjung. Yes, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan Allah dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Katakan kemuliaannya. Kemuliaannya saksi. Yes, thank you Lord. Kebesarannya. Mana seluruh katakan. Nyatakan seluruh. Nyatakan dia dahsyat. Oh dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Yes, terukan Allah dahsyat. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh kudus berkuasa. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh kudus berkuasa. Katakan Allah dahsyat. Yes, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat Tuhan. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat, Allah berkuasa. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Nyanyikan dengan hati luapi, Allah dahsyat, dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, yes, haleluya, haleluya, namamu ditinggikan Tuhan. Yes, tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Kita mau katakan Allahku dahsyat. Kita mau sebutkan 1, 2, 3. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Satu lagi. Allahku dahsyat. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi buat kemuliaan Tuhan. Kami akan mengabarkan setiamu Tuhan. Kesetiaanmu kepegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun melangkahku. Katakan Yesus Allah Raja, Yesus Allah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamat. Yes, hanya kau Tuhan, yes, kesimpan kekuatan Tuhan. Yes, berkamu berjuang bagi Tuhan kata dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
dalam hidupku, berkuasa, percaya, selamanya. Hanya Kau Tuhan, bukan Tuhan. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bersyukur. Kami percaya dengan-Mu Tuhan, melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan berjalan dan kami sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, padamu bersyukur, bagiku terbiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau yang sempurna, rencana-Mu sempurna, karya-Mu sempurna hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kau memurnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat kami alami setiap hari. Tuhan, Engkau bersama-Mu, Engkau ada di dalam kami. Tuhan,
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan, Kau sempurna, hanya Kau yang sempurna, yang bisa memulihkan kami, yang bisa membawa kami hidup dalam rencana-Mu. Bagian kami berserah penuh sama Tuhan. Murnikan dengan Roh-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Imani pujian. Betulkah tanda mujizat Tuhan disertakan kepada tiap hal ketika kita berserah sama Tuhan. Dia bersama-sama kita setiap hari. Dia menunjukkan kebesaran. Nyanyikan sekali dengan imanmu, katakan hidupku menggenapi. Terjadi firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami memegang firman-Mu dan melakukannya setiap hari Tuhan. Kau bersama kami di dalam, Kau menyatakan jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, kau bersamamu. Katakan kau bersamamu. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Sungguh indah sekali ya Tuhan. Engkau bersama kami dan Engkau ada di dalam kami, dan itu jadi bukti kebesaran. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah, kesempatan yang sangat berharga yang boleh nikmati pada hari Minggu pagi ini Tuhan, kembali beribadah. Bahkan tidak setiap orang bisa mengalami hal ini Tuhan, dengan tantangan, dengan penolakan dan hal yang lainnya Tuhan. Untuk itu kami boleh senantiasa bersyukur saat ini kami dapat beribadah di rumah-Mu maupun yang di rumah masing-masing melalui teknologi Zoom. Boleh menikmati waktu yang indah muji menyembah-Mu, dan sebentar kami hendak duduk diam untuk mendengar kebenaran firman-Mu.
yang mengajar, menuntun kami untuk hidup seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kuasa istimewa ruangan ini, kuasa istimewa hati dan pikiran kami. Untuk bungkus rumah-Mu Tuhan, jaga dari para malaikat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara semua. Shalom. Puji Tuhan. Satu pujian yang indah sekali ya. Hidup kita itu menggenapi firman Tuhan. Apa yang tertulis firman Tuhan, yaitu yang kita lakukan. Apa yang kita genapi. Tadi katakan tanda mujizat sertai setiap langkah kita. Oh, luar biasa. Apa saudara semua, teman-teman udah mengalami tanda mujizat? Amin. Menyertai setiap langkah hidup kita, luar biasa. Nah, beda kalau orang yang sudah mengalami itu, waktu muji menyembah Tuhan itu lain. Kalau sama yang belum mengalami itu lain. Jadi beda, tapi yang sudah mengalami bersama Tuhan. Kita baca dari beberapa ayat, kita akan baca ya. Yang pertama dari 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Kalau yang kemarin ikut CG gabungan, ini firman yang dipakai juga nafsnya ya. Tapi kita percaya firman Tuhan luar biasa, tidak habis-habis digali ya. Saya menggali dari sudut pandang yang lain lagi ya, jadi berkati kita semua. Silakan Pak Handi. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih. Setiap manusia yang percaya dan menerima Kristus, dia adalah ciptaan baru yang dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Kristus. Itu ya di 1 Korintus 6 ayat 11. Jadi kita yang sudah dalam Tuhan semuanya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita itu sudah dikuduskan, dibenarkan. Tapi kita harus terus membasuh diri dari pencemaran atau polusi nih, keduniawian. Ya. Jadi ilustrasinya ya, kita ini kan sudah dikuduskan oleh Tuhan, tapi dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, godaan, polusi, pencemaran dari dunia ini terus menerpa. Ya. Ada kalanya kita harus terus membasuh diri. Ada kalanya kita menangkis semuanya itu. Inilah bagian kita untuk hidup dalam kudusan. Sesuai tema kita hari ini, karena di minggu-minggu kemarin, minggu pertama Pak Wan sudah sampaikan arti kekudusan dan lainnya. Sekarang saya akan jelaskan hidup dalam kudusan. Seperti tadi firman katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi menjadi kudus bukan di bidang ini aja, bidang bisnis aja, atau bidang ibadah aja kita kudus. Tapi katakan sini segenap hidupmu, ya di dalam seluruh hidupmu, hendaklah kamu menjadi kudus. Nanti kita akan lihat bagaimana polusi dari dunia, ya, penyebaran itu menerpa kita. Ya. Kita akan belajar pertama hidup dalam kekudusan itu artinya apa? Yang pertama itu jelas takut akan Tuhan. Ya. Coba kita baca 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, yang pertama itu takut akan Allah, menyempurnakan kekudusan kita itu dalam takut akan Tuhan. Ya, kita tahu kemarin juga saya udah ceritakan mengenai Yusuf, anak Yakub, bagaimana dia itu begitu takut akan Tuhan. Tantangan begitu berat. Dan dikatakan istri Potifar itu bukan sekali, berhari-hari terus menggodanya. Ya. Tapi Yusuf tetap menang. Ya.
Karena kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Bagaimana mungkin saya melakukan hal yang jahat ini? Ya, kalau saya bayangkan semua orang takut akan Tuhan, tidak akan ada yang mengkorupsi. Ya, kejahatan itu nggak akan ada. Ya, kalau anggaran pemerintah itu begitu besar, ribuan triliun, andai kata benar semua untuk ya kesejahteraan rakyat, waduh luar biasa. Ya, tapi ada aja yang ketangkap lagi, ada lagi yang ketangkap. Ya, sekarang zaman presiden kita ini sebenarnya mah udah ke arahnya itu udah benar, tapi ada aja oknum-oknum yang menyalahgunakan, hanya ketangkap seperti itu ya. Bahkan sama-sama Kristen juga bisa saling menjatuhkan ya. Terus dalam bisnis, takut akan Tuhan ya kita jujur ya. Dalam Amos katakan dengan Eva yang benar ya, jadi dengan neraca yang benar seperti itu. Ini bisnis, bicara bisnis, kita enggak bisnis menghalalkan segala cara. Karena kenapa? Karena kita takut akan Tuhan ya. Daud dia waktu dikejar-kejar oleh Saul raja pada saat itu, dan benci dan iri pada Daud dan takut, akhirnya Daud menggantikan dia sebagai raja sesuai nubuatan dari Samuel, itu berusaha membinasakan Daud. Dikejar-kejar. Daud itu bukannya nggak bisa ngelawan, berapa kali kesempatan, udah di depan mata, udah tinggal bunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukan itu. Bagaimana mungkin aku membunuh orang yang diurapi Tuhan? Karena Raja Saul juga pernah diurapi ya sebagai raja. Kenapa? Karena takut. Daud takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, hidup dalam kudusan berarti sesuai dengan ayat yang tadi kita dalam 2 Korintus 2:1. Mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Jadi artinya kita menyucikan, menjauhkan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ya, itu yang namanya polusi keduniawian itu ya. Bahkan dalam Kolose 3:5 katakan matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi jangan beri kesempatan. Kita menjauhkan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani dan mematikan setiap keinginan duniawi. Jangan beri kesempatan. Saudara, kalau ada kecoa yang lewat di rumah, reaksi bisa macam-macam. Teman-teman gimana kalau ada kecoa di lantai lagi jalan? Takut lari atau digebah sina keluar gitu ya? Atau langsung mematikan? Apalagi kalau kecoanya yang terbang, waduh, isi kanu buuk ya, jijik kan gitu ya. Kalau lihat kecoa kayak gitu, terus terbang terus saya ke lantai, saya itu berusaha udah ambil senal, tong nepi lolos gitu ya. Karena melolos, wah jadi teror kan itu. Komo kalau bisa terbang, wah, komo kalau itu teh di ruang makan, ya kami jam makan, upload kemana gitu ya. Jijik gitu ya, kita langsung matikan seperti itu, matikanlah seperti itu, frustrasinya ya. Nah, dikatakan pencemaran jasmani dan rohani itu menyangkut pikiran, perkataan, perbuatan. Kalau Mazmur 24 ayat 3 dan 4 katakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan, gunung kudus Tuhan, orang yang bersih tangannya dan murni hati ya, yang tidak bersumpah palsu seperti itu. Artinya menyangkut pikiran, artinya murni hatinya, menyangkut perkataan juga tidak bersumpah palsu ya, menyangkut perbuatan bersih tangannya. Nah, kita lihat di sini pencemaran jasmani itu seperti apa sih? Ilustrasinya seperti Daniel dan teman-temannya. Waktu di kitab Daniel 1 ya, kemarin ini kita udah baca ya, abah kita sudah Daniel. Daniel 1 ceritakan bagaimana Daniel dan teman-temannya itu dalam pembuangan negeri Babel, dan mereka itu karena keturunan bangsawan ya, Daniel dan teman-temannya itu keturunan raja, dipilih oleh Raja Babel untuk jadi pejabat nanti, disiapkan, dan mereka diberi fasilitas terbaik, makanannya, minumannya semua supaya sehat dan segar ya, karena akan bekerja pada raja. Tapi Daniel
nggak mau menajiskan dirinya, dikatakan, dengan makanan raja dan minuman anggur yang biasa diminum raja. Ya, santapan raja mungkin sebelumnya udah dipersembahkan pada dewa-dewanya seperti itu. Ini bicara zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kita udah nggak ada yang namanya makanan haram atau apa ya. Tapi zaman dulu itu merupakan hal yang haram bagi bangsa Yahudi. Ya. Nah itu pencemaran jasmani, dan Daniel tidak mau menajiskan dirinya dan pencemaran jasmani. Kalau zaman sekarang mungkin ya jangan kita minum minuman keras, apalagi narkoba, terus nyangkut jasmani itu jangan sampai kita mencuri segala macam. Ya. Lalu pencemaran rohani itu apa sih? Nah paling jelas penyembahan berhala. Kalau dulu zaman Raja Hizkia, dia membasmi setiap bukit-bukit pengorbanan, karena orang Israel pada zaman dulu ya, lihat bukit yang tinggi disembah, bikin ngasih sesajen. Lihat pohon yang tinggi dan rimbun, ngasih sesajen. Seperti itu. Ya mereka punya Allah yang luar biasa, tapi asalnya teh Allahnya itu nggak jelas, nggak nampak gitu ya. Pengen yang nampak seperti itu. Usaha bikin ular tembaga untuk nanti yang dipagut ular ludah itu melihat dan akhirnya selamat gitu ya. Tapi itu juga jadi disembah seperti itu. Mudah sekali jatuh dalam penyembahan berhala, dan Raja Hizkia itu membasmi semuanya, menjauhkan bangsa Yehuda dari pencemaran rohani. Nah kalau zaman modern apa? Penyembahan berhala banyak ya. Uang jadi penyembahan berhala. Makanya firman Tuhan bahkan dari zaman dulu ya, kitab Yakobus sampaikan nasihat, jangan kamu jadi hamba uang. Artinya uang itu udah jadi berhala di zaman dulu. Bukan dewa-dewa gitu, ya, tapi uang itu sebagai dewa disembah. Ya. Ada banyak orang seperti itu jadi hamba uang. Buktinya zaman Tuhan Yesus juga ada seorang muda yang kaya dikatakan. Kalau kita baca di Markus 10 ya, dia berlari-lari dapatin Tuhan Yesus. Guru yang baik, apa yang harus saya perbuat untuk peroleh hidup yang kekal? Dia bertanya, Tuhan Yesus, di hukum Taurat apa tulisnya? Jangan mencuri, jangan bunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan sebagainya. Terus dia katakan semua itu sudah kuturuti sejak masa mudanya. Udahku, wah luar biasa, masih muda dan dia taat. Perintah Tuhan luar biasa. Apakah dia hidup dalam kudusan di dalam Tuhan? Ternyata belum. Itu bukan itu. Dia sudah taat 10 perintah Tuhan. Mungkin persembahan segala macam dia taat. Ada satu yang kurang kata Tuhan. Dan Tuhan tahu. Yaitu jual seluruh milikmu dan bagikan pada orang miskin dan kau ikut aku. Wah, dia sedih. Udah langsung mundur. Nggak bisa. Saya nggak bisa mengorbankan uang sendiri. Dia sudah jadi berhala dalam hidup saya, dan dia jadi hamba. Saya itu jadi hambanya. Seperti itu. Makanya dia, padahal kalau dia mau ikut Kristus dan Kristus perintahkan itu, ya dia bisa serahkan semuanya. Seperti Sakeus, dia juga sama orang kaya. Di waktu bertemu Tuhan Yesus, dia uangnya itu tidak berarti lagi, tidak menarik hatinya lagi. Itulah bagian anak-anak Tuhan. Sudah ketemu Tuhan Yesus, semuanya itu sudah tidak berarti lagi. Ya, nah, bisa jadi hobi juga penyembahan berhala itu. Setiap ikatan bisa. Kalau zaman modern ini sepak bola itu jadi penyembahan berhala. Di Argentina ratusan ribu udah jadi pengikut satu aliran, sebenarnya dari Kristen seperti gereja itu tahun 98 didirikan satu aliran namanya Iglesia Maradoniana. Itu pengikut Maradona. Dan dikatakan setiap agama kan punya Tuhan, kami juga punya Tuhan, itu namanya Maradona. Dan pakai istilah gereja gitu ya. Ibadah mereka ada seperti liturginya seperti itu. Benar-benar gitu. Yang nggak begitu nampak seperti berhala. Ya, setiap tontonan sepak bola seperti itu. Kalau saya senang Liga Inggris ya. Jadi kalau saya lihat YouTube penontonnya itu, waduh, wah biasa. Menonton mereka datang seberapa jam sebelumnya, dan itu nggak murah
Liga Inggris itu termasuk liga termahal dunia. Karena pemain-pemain yang paling mahal itu bermainnya di Liga Inggris. Jadi tiket masuknya itu sangat mahal. Mereka datang sebelumnya, terus untuk mendukungnya itu ya dengan menerang, dengan nyanyi itu pujian, guling-guling ya itu kita nyanyi. Itu juga ada koordinator yang mimpin. Oh, glory Manchester United kayak gitu. Itu seperti itu. Dan mereka lakukan itu terus. Teriak dan segala macam. Itu jadi liturgi. Itu penyembahan berhala secara modern. Nah itu kita jauhkan dari semua pencemaran rohani ini ya. Nah, gimana caranya kita bisa menjauhkan diri dari pencemaran jasmani dan rohani ini? Yang pertama, kita baca Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Nah, gimana kita bisa menjaga itu semua dari setiap pencemaran duniawi, setiap godaan seperti tadi animasi ya, gimana? Dan menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi punya hati nurani yang murni. Ya. Berapa tahun belakang itu Tuhan mengajar supaya hati saya ini dimurnikan. Pun aya naon-naon teh berprasangka buruk lah. Ieu kunaon cara datang wah pasti kieu. Atau ieu aya niat naon ieu niat jahat gitu. Sekarang saya singkirkan semua itu. Saya nggak mau berprasangka buruk atau apa. Saya memurnikan hati. Nah, jadi apa-apa ya istilahnya mah kita cari yang positifnya. Kita jangan berprasangka buruk sendiri. Itu murnikan hati kita. Firman Tuhan itu menjadi rambu-rambu dalam hidup kita. Jaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, hidup oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 katakan, hiduplah oleh Roh. Dan kamu tidak akan dikuasai oleh daging. Artinya, relakan diri untuk dipimpin Roh Kudus. Ya. Karena yang Tuhan yang tinggal dalam kita itu dalam bentuk Roh Kudus. Nah, relakan diri kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Bisa gagal? Bisa. Contohnya Daud. Daud kurang apa? Ya segitu mengasihi Tuhan. Ibadahnya itu luar biasa. Dia terus bergaul dengan Tuhan. Kalau Mazmur-Mazmurnya kita bisa lihat. Dari muda Daud sampai tua itu begitu mengasihi Tuhan. Dan dia jelas tadi seperti tadi contohnya takut akan Tuhan. Apa-apa dia itu ingat firman Tuhan dan dia takut akan Tuhan. Tapi gagal juga ya. Waktu ada godaan, istri tentaranya lagi. Akhirnya dia selingkuh dengan Batsheba seperti itu. Setiap anak Tuhan juga ada kalanya gagal untuk hidup dalam kudusan itu. Tapi bagi umat yang sungguh-sungguh mengasihinya, ada jalan keluar. Dari Tuhan sediakan, yaitu yang 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ya mengaku dosa, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan mengampuni mensucikan kita untuk tidak mengulangi dosa. Waktu tadi, wah udah sekali lagi ya, nanti udahnya juga bisa minta ampun. Apakah seperti itu? Anak-anak Tuhan yang sungguh sudah dalam Tuhan, mengasihi Tuhan pasti tidak seperti itu. Ada kalanya kita jatuh, bahkan dengan sengaja betul. Tapi kita tahu, kita waktu datang kepada Tuhan menyesal itu dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kita pasti akan kehilangan damai sejahteranya. Waktu Daud di masa tuanya, dia pengen tahu jumlah penduduk Israel. Perintahkan panglimanya jawab, sensus berapa banyak penduduk bangsa Israel, terutama jumlah tentaranya berapa. Ya. Padahal itu bukan perintah Tuhan. Ya. Jawab kayak, aduh, nggak mau sebenarnya, tapi gimana perintah raja. Dan sewaktu sudah dilakukan itu, dikatakan firman Tuhan di 2 Samuel 24 ayat 10, hati Daud itu berdebar-debar. Itu menunjukkan waktu jatuh dalam dosa, kita ini akan kehilangan damai sejahtera. Saudara sanggup kehilangan damai sejahtera Tuhan? Wah, nggak sanggup.
1 menit, 2 menit, sejam, mau sehari itu nggak, pengen cepet beres. Kalau saya punya salah, pengen cepet minta maaf orangnya. Saya kehilangan damai sejahtera. Ya, kalau saya sudah melakukan hal ini, nggak kuat saya minta ampun datang ke karena damai sejahtera itu yang menghidupi saya. Kalau nggak punya damai sejahtera Tuhan, udahlah nggak kuat ya menghadapi hidup ini. Itulah. Jadi kita sungguh datang kepada Tuhan mengaku dosa, tapi kita udah minta kekuatan Tuhan untuk kita tidak mengulangi hal itu. Ya. Lalu yang ketiga, hidup dalam kudusan berarti apa? Mengenakan manusia baru. Kita baca Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, mengenakan manusia baru itu artinya apa? Kita tahu kan sudah dilahirkan baru, tapi sekarang mah mengenakan manusia baru. Nanti teman-teman bisa baca dari Efesus 4 ini dari 17 sampai 32. Ada contohnya hidup jujur, ya, ayat 25 itu berkata jujur, jangan dusta, terus tidak kuasai emosi, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, ya. Jadi hal yang lumayan juga, Tuhan juga didik saya untuk benar-benar tidak dikuasai emosi. Banyak godaan itu segala macam untuk kita kehel, gitu ya, untuk dikehel. Kadang pegawai gimana ya, dia udah salah nggak mau minta maaf atau apa, tetap ngotot ya, ngeyel seperti itu ya. Kadang tapi kita mau menekan manusia, tahan emosi ya. Tahan emosinya bukan sekedar tahan ya, tapi benar-benar karena kita memiliki kasih Kristus. Kamu tahan emosinya cuma jaim, cuma ketinggalan ke ngambek, jadi rendam, itu bahaya, jadi penyakit. Jangan kita nggak mau dikuasai emosi karena kita punya kasih Kristus ya. Tidak beri kesempatan pada iblis, ayat 27 itu. Kemarin ini pas ada seorang teman lama cerita, dia itu waktu usahanya itu seperti mentok, usaha ke jalan, terutama pas pandemi gitu. Aduh, udah mulai putus asa. Sampai gimana? Padahal dia anak Tuhan, sampai berpikiran mau nyari gereja setan. Kita tahu ya, dengar ceritanya atau apa artikelnya juga, memang ada gereja setan, benar-benar bentuk gereja. Itu yang iblis tawarkan. So, seluruh isi dunia ini aku berikan padamu kalau kau sujud menyembah aku. Itu iblis tawarkan. Nah, itu yang ditawarkan gereja setan. Penting menyembah. Sampai dia pikiran gitu karena mentok pas bisnis apa usaha, aduh mentok, nggak ada jalan. Nah, ini katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita di dalam Tuhan, percaya nggak ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami hal itu? Ada kalanya. Jangan takut, jangan kaget, jangan aneh rasa. Kenapa ya saya udah sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi kunaonnya bisnisnya juga serat wae hese atau ada kalanya Tuhan izinkan. Tapi kita mau tetap setia. Jangan sampai beralih yang iblis tawarkan. So, asal sujud menyembah, udah dibere yang naon nih. Iblis tuh namun juga pencuri. Ya curi hatinya dulu, terus dia bunuh dan binasakan. Ya, jangan beri kesempatan pada iblis. Terus tidak berkata kotor, ya. Jadi kalau masih ada yang suka keceplosan kata kotor, ya kita sekarang mengenakan manusia baru, tidak lagi. Ya, tidak berkata kotor, tidak mendukakan Roh Kudus. Sebaliknya dalam ayat 32 katakan ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni. Lalu berikutnya kita akan pelajari apa yang kita raih ketika kita hidup dalam kekudusan. Yang pertama jelas dapat melihat Tuhan. Kita baca dari Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebaliknya, dengan hidup dalam kekudusan kita dapat melihat Tuhan. Waktu di bumi, kita merasakan hadirat Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera.
Seperti tadi Mazmur 24 ayat 3 dan 4 katakan, siapa yang boleh naik ke gunung? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Di bumi kita merasakan hadirat. Kalau kita ibadah gitu ya, rasanya teh senang, pujian, penyembahan itu luar biasa hadirat. Kita di rumah pas saat teduh juga merasakan sukacita hadirat Tuhan dan damai sejahteranya. Itu kita sedang bertemu Tuhan dan kita sedang melihat Tuhan. Waktu kita dapat jamahan Tuhan, merasakan luar biasa sukacita damai sejahteranya. Begitu indah. Kita tuh sedang ketemu Tuhan pada saat itu waktu kita di bumi. Nah, di surga jelas waktu kita hidup kekal. Dikatakan dalam 1 Korintus 13-12 katakan kita ini bertemu muka dengan muka saatnya nanti waktu kita sudah dipanggil kita di surga, kita memiliki hidup yang kekal, kita dapat melihat Tuhan itu bertemu muka dengan muka. Ya, saat ini kita rasakan hadiratnya, tapi waktu kita di surga nanti kita akan melihat muka dengan muka. Lalu yang kedua, berkat waktu kita hidup dalam kudusan, kita baca Mazmur 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat yang ke-10. Singa-singa muda. Jadi itu mah jadi 11 mungkin. Di handphone jadi 11 atau 9. Kayaknya 9. Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hidup tidak berkekurangan. Artinya selalu cukup. Itu luar biasa. Orang kaya itu orang yang berlimpah. Katanya atau apa? Orang kaya itu sebenarnya orang yang selalu cukup. Pengen apa? Ada, tersedia, cukup gitu ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan dijamin sama Tuhan tidak berkekurangan. Orang-orangnya yang kudus itu tidak berkekurangan. Kita tahu ya pidato presiden kita berapa minggu yang lalu. Tahun 2022 adalah tahun yang sulit. Jadi, semua orang itu lagi nunggu Pertalite jadi naik ke seberapa. Ya, masih nunggu pengumuman seperti itu. Kalau gas, ya jelas naik berkali-kali gas yang 5 kilo dan 12 kilo. Tahun depan, tahun 2023, dikatakan oleh Presiden kita, gelap. Kenapa? Karena krisis energi di mana-mana ditambah dengan perang. Perang juga sebenarnya itu satu istilahnya mah ladang juga untuk cuan ya untuk beberapa negara itu seperti itu. Ya, tapi efeknya seluruh dunia itu begitu sulit. Beberapa negara itu udah bangkrut, udah nggak bisa bayar hutang. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Kita ingat firman Tuhan. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia, orang yang hidup kudus. Waktu pandemi dimulai 2020, ada PSBB, begitu menyulitkan, orang nggak bisa keluar rumah dan segala macam. Ada PPKM juga level 4, begitu sulit seperti itu. Tapi di saat ini kita tetap ada. Dan Tuhan tetap pelihara, luar biasa. Itulah pemberian Tuhan, hidup yang tidak berkurang. Artinya selalu cukup. Ya. Lalu yang ketiga, berkat waktu kita hidup dalam kekudusan, kita baca Amsal 20 ayat 7, ayat yang sangat indah. Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar, kita orang benar. Kita udah dibenarkan, kita orang benar. Tapi dilanjutkan dengan yang bersih kelakuannya. Yang bersih kelakuannya itu yang hidup dalam kekudusan. Katakan berbahagia keturunan. Luar biasa kan? Siapa di sini yang gak mau anak-anaknya lebih berbahagia dari kita? Semua orang tua itu pengen anak-anaknya itu lebih berbahagia dari kita. Kalau kita sudah mengalami waktu dari muda apa gitu, tapi kita pengen anak-anak kita mah jangan masuk kasih fasilitas terbaik. Waktu Komsel ada seorang bapak yang doakan untuk anaknya.
doakan studinya, tapi dia katakan terutama untuk pergaulan. Ini satu doa yang indah. Jadi dia tidak doakan anaknya sudah berprestasi jadi juara. Kalau yang masih ini, kalau yang udah kuliah IPK-nya itu cum laude, supaya dapat beasiswa atau apa, nanti berhasil bisnisnya, karirnya seperti bukan sekedar itu, tapi dia katakan terutama pergaulannya. Itu benar sekali, ya. Kita punya anak yang pintar atau apa, tapi pergaulannya buruk, udah hancur. Saya punya teman kuliah, dia sebenarnya di keluarga baik-baik, prestasinya juga bagus, tapi dia salah pergaulan dari SMP, SMA, gaul dengan orang anak-anak nakal, dia jatuh dalam pergaulan yang buruk, dengan pergaulan bebas, dan juga narkoba, segala macam, dan hidupnya berantakan. Dan waktu dia mencoba untuk menikah, dia menikah juga dengan, dapatnya itu dari yang bukan yang benar gitulah ya. Berapa bulan yang cerai. Bahkan dia udah, istrinya itu hamil, dan sebelum melahirkan juga udah cerai, udah pisah. Tapi berhubung ya anaknya supaya ada pasti ayahnya gitu ya, mungkin belum, tapi udahnya langsung cerai. Dan apa yang dia terima pengadilan itu, dia harus membayar setiap bulan itu sekian ratus ribu pada saat itu ya, hampir 1 juta untuk biaya anaknya dan biaya mantan istrinya sepanjang mantan istrinya belum nikah. Keputusan pengadilan seperti itu. Dan dikatakan anak itu sampai akhir balik mungkin sekitar sampai 17 tahun. Dia harus nanggung terus tiap bulan. Aduh, saya pikir. Akhirnya sendiri lagi dia tuh. Kerja itu buat seperti itu. Sedih sekali kalau kita terlibat dalam pergaulan ini. Jadi orang tua itu benar sekali. Doakan pergaulan anak kita. Dan terutama nih para ayah dan ibu punya anak yang mulai masuki usia-usia akan dapat pacar atau apalagi menikah, doakan. Jangan sampai salah pilih. Saya itu seorang pengamat ya, sering mengamati keluarga luar biasa. Jangan sampai salah pilih anak kita. Jadi karena mereka itu nanti akan memasuki kehidupan yang lebih panjang. Dan itu sangat menentukan nanti kehidupan sesudah menikah itu seperti di surga atau di neraka. Doakan dari sekarang ya para orang tua ini. Hidup dalam kekudusan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Saya dapat oleh waktu camp Pria Sejati ada satu kata-kata mutiara yang indah sekali. Perkara terbesar yang dapat dilakukan seorang ayah bagi anak-anaknya apa coba? Perkara terbesar. Dari lahir udah berikan fasilitas lahiran yang terbaik, itu bagus. Sekolahkan di sekolah favorit, bagus kalau mampu. Bahkan kalau udah kuliah, sekarang itu kuliah ke luar negeri itu begitu banyak ya, karena mungkin fasilitas dan juga dengan kemampuan itu banyak menyekolahkan anak-anak ke luar negeri. Kalau zaman saya itu jarang sekali, hanya yang sangat kaya bisa menyekolahkan anak itu ke luar negeri. Sekarang banyak itu boleh, bagus. Kalau mampu apa-apa, kita menyiapkan masa depan anak-anak kita yang sekarang. Tapi apakah itu perkara terbesar yang dapat dilakukan seorang ayah bagi anak-anaknya? Ternyata bukan. Perkara terbesar yang dapat dilakukan seorang ayah bagi anak-anaknya adalah dengan mengasihi ibunya, dengan mengasihi ibu mereka. Artinya mengasihi istri kita. Saya waktu dapat ungkapan ini, saya semakin mengasihi istri saya. Saya juga kalau perlu minta maaf kalau selama ini masih ada hal-hal yang menyakiti. Saya semakin mengasihi, kenapa? Karena saya juga mengasihi anak-anak saya. Saya sedang melakukan yang perkara yang terbesar waktu saya mengasihi istri saya. Bagi anak-anak saya. Mereka bisa melihat. Nah, Bapak di sini kasih istrimu lebih lagi dan lebih lagi. Kalau engkau mengasihi anak-anak. Kalau bapak-bapak semua pengen melakukan perkara yang terbesar dalam hidup bagi anak-anakmu, kasih istrimu, kasih ibu mereka. Kita sedang melakukan hal yang luar biasa. Tapi kalau kita
tidak menjadi teladan bagi anak-anak kita, melalaikan firman Tuhan, hidup semau gue, ya, tidak jadi teladan buat hidup anak-anak kita, kita akan menghasilkan keturunan yang buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang. Katakan firman Tuhan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunan. Saya baca ayat itu, aduh saya nggak bisa hidup seenaknya, karena saya nggak mau anak-anak saya nanti tidak berbahagia. Saya pengen anak saya berbahagia, begitu mulai dari saya, ya, mau bersih kehidupan kita. Nah, waktu tahun 1900-an diadakan satu penelitian tentang 2 orang di New York, silsilahnya ini, ya. Ini kisah nyata. Kisah dari 2 keluarga di abad 18, yaitu sekitar tahun 1700-an, yaitu yang pertama keluarga dari Jonathan Edwards sama keluarga Max Jacques, ya. Nah, 2 orang yang sangat berbeda, tapi hidup di New York ini. Jonathan Edwards itu seorang hamba Tuhan. Dia pengkhotbah di kebaktian kebanggaan rohani, sangat mengasihi Tuhan. Dan dia menikah dengan wanita yang takut akan Tuhan. Punya 11 anak, dididik anak-anak itu untuk takut akan Tuhan. Mengantar anak-anak ke gereja, ke sekolah minggu. Hasilnya gimana? Setelah diselidiki silsilahnya, anak, cucu, mantu, buyut, semuanya itu sampai sekitar artinya 200 tahun kemudian dihasilkan 13 orang jadi rektor, 65 orang jadi profesor, 3 orang jadi senator atau Dewan Perwakilan Daerah. Terus 30 orang jadi hakim, 100 orang jadi pengacara, 17 orang jadi tentara, 100 orang jadi pendeta, 60 menjadi penulis buku yang laris, terus 80 orang jadi pejabat, 1 orang jadi wakil presiden, 66 orang jadi dokter, 100 orang jadi misionaris, penginjil, dan 1 orang jadi istri presiden. Ini keturunan dari Jonathan Edwards. Tapi bagaimana keturunan dari Max Jacques ini? Max Jacques adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan, tidak percaya Kristus, ya, pemabuk, dan dia menikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan juga, istrinya, tidak bawa anak-anak mereka ke gereja, tidak membimbing dalam takut akan Tuhan. Hasilnya gimana? 310 orang jadi pengemis, 150 orang jadi residivis, artinya pernah penjara karena merugikan negara, terus 7 orang jadi pembunuh, 100 orang jadi pemabuk, dan banyak keturunan jadi pelacur. Jadi ini satu kisah nyata dan satu hasil penelitian yang menentukan berbahagia keturunan. Orang benar yang bersih kelakuannya berbahagia. Nah, baik, mari kita mau terus hidup dalam kudusan, mengenakan manusia baru, ya, hidup dalam kudusan. Kita sudah dikuduskan kan, nah sekarang mengenakan manusia baru, bukan sekedar kita orang Kristen udah cukup, tapi kita mau hidup dalam kudusan. Ada seorang teman dulu di SMP di Pramuka gitu ya, ini kakak angkatan nih. Jadi dia itu orangnya nakal sekali. Kakak angkatan saya kelas 1 SMP, dia kelas 3 SMP. Hari Senin sampai Sabtu pagi ke siang itu nakalnya luar biasa. Tapi Sabtu siang jam 2, karena itu acara pramuka, ya, kegiatan ekstrakurikuler, langsung berubah dengan baju pramuka. Dia berubah sekali. Dia biasanya ngomongnya itu kasar dan kotor. Wah, jadi serius banget gitu. Itu dengan mengenakan baju pramuka seperti itu. Bukan seperti itu kita. Ya. Kita mengenakan manusia baru dalam seluruh hidup kita. Kita hidup kudus sesuai dengan Tuhan kita yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kita angkat pujian yang terakhir tadi, kata-katanya sungguh indah sekali. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya angkat hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku,
Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menghadapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersama. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Amin Tuhan. Hidup kami adalah penyakit firman-Mu. Dan jika pada hari ini Tuhan mengajar kami untuk hidup kudus dalam seluruh hidup kami, Tuhan pimpin Roh Kudus yang menolong. Ingatkan kami akan setiap kebenaran firman-Mu, untuk kami senantiasa hidup terjaga, dan firman-Mu menjaga setiap langkah hidup kami, Tuhan. Dan Roh Kudus memberi kekuatan, yang membimbing kami. Tuhan, siapakah kami? Tuhan yang sudah layak kuduskan untuk diri anak. Tuhan, bimbing kami senantiasa berjalan dalam seluruh kebenaran. Terima kasih berkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti saya undang Pak Agus menaikkan doa syafaat. Selanjutnya saya yang akan tutup doa berkat. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Firman Tuhan kembali mengingatkan kami, kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Tidak mudah, tapi kami memiliki Roh Kudus yang akan memimpin setiap hidup kami. Kami ingin seperti Raja Hizkia, Tuhan yang sudah ditetapkan meninggal, tapi ketika ia hidup dalam kebenaran, ia berpengharapan kepada Tuhan. Engkau memberikan kembali umur yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mau terus belajar hidup dalam Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, keadaan dunia, untuk keadaan Indonesia di segala bidang, ideologi, politik, ekonomi, keamanan. Kami percaya Tuhan semuanya dalam kendali Tuhan. Banyak isu-isu kalau kami dengar ke depan tidak akan lebih baik. Dan itu menakutkan kami. Tapi kami percaya kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, walaupun keadaan isu-isu di sekitar terlihat menakutkan, tapi kami percaya sebagai anak-anak-Mu, hidup kami hidup yang indah bersama dengan Dia, karena kami hidup dalam Engkau. Terima kasih, kami menyerahkan segenap keadaan ini kepada-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa di gereja-gereja di Indonesia ini. Kau buat sinergitas Tuhan. Tuhan benar. Jangan
ada saling menyalahkan atau saling kritik, tapi ada satu kesatuan, yaitu kepadamu Tuhan kami, Allah kami satu-satunya pengharapan kami. Kami terus berdoa untuk para pemimpin gereja-gereja, para pelayan Tuhan, para pelayan misi Tuhan. Biar Engkau yang terus menolong, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan ketaatan kepada Tuhan, sehingga itu mereka bisa memimpin anak-anak dengan benar, dan anak-anak boleh terus hidup bertumbuh di dalam Engkau dan senantiasa berpengharapan kepadamu, dan iman kami terjaga kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk gereja kami Bethesda, untuk para pemimpin gereja kami, untuk Om Yohanes, Om Yahya, Om Reri, para pengurus dari KIB Tuhan, Pak Krisna dan Wawan Tuhan, terus menyertai hingga jemaatmu Tuhan. Kau menolong Tuhan, iman kami tetap teguh di dalam Engkau, pengharapan kami tidak lepas dari Engkau Tuhan, tapi tetap kepada Tuhan, yang terjaga melalui ibadah, melalui care group, melalui kehidupan keseharian kami, melalui doa-doa kami, melalui apa kami Tuhan, semuanya akan membuat kami bertumbuh kuat di dalam. Terima kasih kami bersyukur kepadamu yang menyerahkan setiap kami dan setiap doa ini. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan, yang terbaik buat kami. Terima kasih. Dalam nama-Mu Yesus Kristus berada bersyukur. Silakan. Mari kita angkat tangan sama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan wajahnya memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, selamat pulang yang onsite, yang di rumah juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.